Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita tidak membahas ChatGPT, tapi kita membahas saingannya ChatGPT yang bakal jadi saingannya ChatGPT. Sayangnya belum dirilis publik, jadi kita masih harus menunggu. Tetapi kita ngintip dari beberapa teman yang sudah dapat aksesnya terlebih dahulu, gitu ya. Salah satu adalah Nasmul, username-nya adalah @nasmul60863192 ini. Semoga bisa dipercaya, tetapi kayaknya bisa gitu. Kayaknya sangat meyakinkan bahwa si saingannya ChatGPT ini ternyata sudah ada dan sedang dibangun gitu. Jadi saingannya si ChatGPT ini adalah Microsoft Bing gitu. Dan seperti yang kita sudah tahu beberapa saat yang lalu Microsoft sudah menggelontorkan banyak uang gitu ya untuk OpenAI, dan mungkin salah satu hasilnya adalah ini gitu. Jadi em, Microsoft Bing ini ceritanya itu punya mesin yang mesinnya hampir sama seperti ChatGPT. Jadi SEO-nya si Microsoft Bing ditambah kekuatan AI virtual assistant-nya si ChatGPT. Jadi kalau itu beneran terjadi akan ngeri sih. Saya juga belum tahu, kita belum dapat akses publiknya, tetapi kita lihat tangkapan layar yang sudah dibagikan oleh Nasmul, dan kita lihat apakah kira-kira fitur yang ditawarkan oleh si Microsoft Bing ini. Jadi dari beberapa tangkapan layar yang dibagikan oleh si Nasmul ini, kalau teman-teman pernah pakai Microsoft Bing, mungkin pernah ya untuk download Chrome atau untuk download apa namanya Mozilla Firefox, habis itu gak dipakai lagi gitu. Em, Kalau teman-teman familiar dengan Microsoft Bing, tadinya Microsoft Bing search box-nya kecil gitu ya, kayak search box-nya si eh, Google gitu. Tapi kalau mau melihat search box-nya si Microsoft Bing yang sudah berisi mesinnya si ChatGPT ini, bentuknya akan mirip seperti ChatGPT gitu. Ask me anything, kayak chatbot gitu ya, pada chatbot pada umumnya gitu. Em, dan kalau lihat secara umum, kalau ini beneran terjadi ya, search box-nya itu sudah search box-nya ala ChatGPT, ditambah dengan dua ikon mengerikan ini, satu untuk yang voice, satu lagi untuk yang gambar, itu bener ngeri. Jadi kalau kalau ChatGPT kan kelemahannya hanya bisa teks ya inputnya. Jadi promptingnya berupa teks. Kalau dia inputnya bisa berupa voice dan gambar, itu akan mengubah peta per chatbotan gitu, peta mesin-mesin yang menggunakan GPT sebagai mesinnya gitu, kira-kira ya. Kemudian ini tangkapan gambar yang kedua. Jadi kalau kalau melihat tangkapan gambar yang dibagikan oleh si apa namanya Nasmul tadi, dia sepertinya ya, kalau teman-teman lihat di sini, jadi ada versi Microsoft Bing yang search, ada versi Microsoft Bing yang chat gitu, dan kemudian tagline-nya Welcome to the new Bing, keren banget. Your AI powered answer engine. Jadi dia melabeli dirinya sebagai answer engine gitu. Jadi bukan chatbot, bukan search engine gitu, tapi answer engine. Jadi mungkin kedepannya kita tidak akan punya SEO gitu ya, search engine optimization, tapi AO gitu, answer engine optimization atau AIO gitu ya, artificial intelligence engine optimization gitu, more or less lah ya gitu. Tapi itu menarik sih, ini konsep yang menurut menarik. Dan kemudian ada user interface-nya mirip gitu ya, ada tiga kolom gitu, cuma hanya beda beda isinya saja. Kalau ini aja ask a complex question, get better answers, sama get creative inspiration. Di bawahnya let's learn together, Bring is powered by AI, so surprises and mistakes are possible. Make sure to check the facts and share feedback so we can learn and improve. Jadi sama ya, share feedbacknya, gambarnya, warnanya berbeda, itu pasti link gitu ya, pasti tautan kalau diklik kita diminta untuk akan diarahkan ke form, kemudian kita ngisi feedbacknya. Jadi saya kira ini juga juga mesin yang sedang belajar ya, mesin learning gitu ya. Jadi
Saya tidak apa sih, Man? Saya sangat menunggu sih, sangat-sangat menunggu untuk bisa nyoba si Pink ini gitu. Kalau lihat peta diskusi teman-teman yang sudah pernah pakai si New Pink ini, seharusnya ada waitlistnya gitu. Tapi ketika saya klik waitlistnya sudah nggak ada, sudah nggak bisa lagi gitu. Saya sudah join yang waitlist untuk ChatGPT Plus yang $20 per bulan. Kayaknya belum saya bahas ya di video. Mungkin akan saya bahas habis ini. Bisa yang itu, tapi ini nggak bisa. Jadi saya nyari-nyari untuk tautan waitlistnya belum ketemu sampai sekarang. Semoga besok ketemu ya. Soalnya menarik banget. Kalau chatbot mungkin banyak ya, tetapi kalau yang model search engine gitu, yang terintegrasi ke search engine, Bing ini baru muncul diskusinya. Google itu baru akan bikin kayak focus group discussion itu tanggal 8 Februari gitu. Mungkin saya bikin bikin video pendek untuk apa namanya promosi, bukan promosi ya, share videonya gitu. Ada YouTube streamingnya gitu. Ada. Nah, mungkin akan saya share nanti. Tapi ini keren Microsoft bikin terobosan awal-awal. Um, apa namanya? Ya, mungkin untuk menyaingi OpenAI juga ya. Kemudian ini hasil apa namanya? Hasil obrolan dengan si Microsoft Bing ini. Jadi si Nazmul bertanya dengan prompting kayak kayak prompting yang mirip-mirip seperti promptingnya si ChatGPT gitu. Yang menarik sih kalau saya lihat gitu dari lihat penjelasannya juga, kalau teman-teman mungkin lihat mungkin terlalu kecil ya di video, ada angka-angka di paragraf atau akhir kalimat gitu yang mengindikasikan bahwa ada referensi yang dipakai. Gitu. Kira-kira itu perkembangan yang menarik dari si Bing ini. Jadi kalau teman-teman lihat, perhatikan dengan detail gitu, ada nomor-nomor kecil gitu yang mengindikasikan 1, 2, 3, 4 gitu, yang bisa berarti ada referensi yang dipakai. Apakah referensinya cocok, relevan? Saya belum tahu. Saya juga belum nyoba. Tetapi bahwa kalau ini terjadi dan ketika referensinya memang betul-betul cocok, betul-betul pas dan relevan, dan betul-betul ada gitu real, itu akan mengubah peta generative AI tools gitu yang lagi happening sekarang ini gitu. Em, dan kalau saya lihat jumlah apa namanya kalimat yang dihasilkan, saya kira tidak terlalu jauh berbeda dengan ChatGPT ya. Gitu. Maka saya beneran beneran sangat menunggu momen untuk bisa ngobrol beneran gitu sama si Microsoft Bing ini gitu. Tapi saya belum dapat akses untuk waitlist. Paling tidak untuk daftar dulu lah, untuk daftar daftar untuk nyoba gitu. Saya kira ini masih beta juga, beta tapi juga belum 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 dibikin publik gitu. Jadi ya sabar saja. Tetapi yang harus mulai kita perhatikan bahwa Microsoft sudah mulai mulai ngasih dikit-dikit bocoran tentang saingannya si ChatGPT bikinannya OpenAI. Google, saya kira sedang menggodok dan memasak sesuatu yang lebih besar dari ini. Google duitnya banyak, Google resources-nya sangat banyak. Bank data yang dimiliki Google itu setiap hari data yang kita masukkan gitu ya, Google juga ada banyak. Maka saya kira bukan hal yang mustahil gitu. Google akan mengeluarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada si Microsoft Bing dan ChatGPT-nya si OpenAI ini. Maka kita tunggu saja. Yang penting kita harus mulai sangat sadar bahwa ada banyak generative AI tools yang mulai berseliweran gitu, dan jangan sampai kita kaget, jangan sampai kita kaget gitu. Wah, ternyata ada ini gitu. So stay up to date. Yes, that's it lah kira-kira, karena tidak ada yang bisa kita coba gitu. Hanya sekedar informasi awal sehingga teman-teman nanti bisa aware. Oh, Bing ngeluarin ini, nanti Google kita tunggu ngeluarin apa lagi gitu. So thank you very much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih ngomong tentang generative AI tools dan kawan-kawannya. In particular kita akan tetap ngomong tentang ChatGPT dan fitur-fitur yang masih bisa kita gunakan untuk membuat kerja kita lebih efektif dan efisien. So thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.